Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bahruri dengan NIM 21410404003. Bisa dipanggil dengan Fahim. Di sini mari kita belajar bersama tentang bagaimana sih sejarah masa demokrasi pada masa Soekarno. Dan di sini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin pada masa Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik. Karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama waktu, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Meski begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Begitu pula dengan hak asasi manusia. Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hubungan PKI dan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa pada bulan Mei 1963. MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didukung oleh PKI. Sementara itu, unsur kekuatan lainnya dalam demokrasi terpimpin adalah TNI Angkatan Darat yang melihat perkembangan PKI dan Soekarno dengan curiga. Terlebih saat angkatan lain seperti TNI Angkatan Udara mendapatkan dukungan Soekarno. Hal ini dianggap sebagai upaya menyaingi kekuatan Angkatan Darat dan memecah belah militer. Keretakan hubungan Soekarno dengan pemimpin militer akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan politiknya yang meningkat membuat jurang permusuhan yang terjadi kian melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September 1965. Partai politik pada masa demokrasi terpimpin mengalami pembubaran paksa. Pembubaran ini dilakukan lewat penetapan presiden atau Penpres yang dikeluarkan pada 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. Dan yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Dan yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Dan yang keempat, partai harus mempunyai cabang terbesar minimal di 1/4 jumlah daerah tingkat 1 dan jumlahnya harus 1/4 dari jumlah daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia.
Dan yang kelima, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Dan yang keenam, presiden berhak membubarkan partai yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggota partai untuk membantu pemberontakan. Sampai 1961 hanya 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi syarat di atas. Melalui Kepres nomor 128 tahun 1961, partai yang diakui adalah PNI, PKI, Partai Politik Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Sedangkan Kepres nomor 199 tahun 1961 menolak diakuinya PSII, Abu Krisno, Partai Rakyat Nasional, Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Jody Gondokusumo. Selanjutnya melalui Kepres nomor 440 tahun 1961 telah diakui Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PER yang disebut dengan PERTI. Demikianlah kehidupan partai di politik di masa demokrasi terpimpin. Partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional kala itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya yang sangat otoriter saat demokrasi terpimpin. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.